Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan, hari ini saya ingin membahas bersama-sama rekan-rekan apa itu yang rekan-rekan pastinya sudah mengenalnya, yaitu pamer. Istilah yang biasa sekarang dipakai adalah flexing. Sebenarnya rekan-rekan, ya semua orang punya hak untuk pamer ya. Semua orang sebenarnya. Nah, itu sah-sah saja. Menjadi masalah ketika motivasi di balik flexing itu. Ini. Dan rekan-rekan sudah pernah mendengar pasti apa yang kita bahas, bahwa yang namanya motif yang tahu hanya diri kita. Orang lain tidak ada yang tahu motif siapapun dia kecuali dirinya, dan orang itu mendeklar, menyampaikan. Rekan-rekan, satu sisi pamer itu boleh ketika ada tujuan, misalnya apa? Bisnis. Begitu banyak yang namanya bisnis itu melakukan pameran-pameran. Untuk apa? Sebuah contoh, sebuah display yang memang itu sangat meningkatkan penjualan. Karena apa? Calon customer ya bisa melihat, dan pelanggan-pelanggan biasanya malah minta kapan ada pameran. Seperti itu rekan-rekan. Dan di sana biasanya ada harga yang kompetitif ya, dan dengan bonus-bonus yang menggiurkan tentunya. Itu pameran, dan itu sangat menjanjikan rekan-rekan. Yang saya mau bahas adalah bagaimana pamer ini atau flexing ini ternyata itu motifnya bukan untuk bisnis saja, tetapi maaf, penyesatan. Ada intrik-intrik untuk memikat orang, lalu kemudian berinvestasi atau membeli sesuatu, dan ternyata itu nggak benar. Lihat. Maka rekan-rekan, video kali ini saya ingin mengajak bahwa setiap dari kita punya tanggung jawab. Memang semua orang butuh uang. Tetapi kalau cara mendapatkan uang membuat orang lain jadi mengalami kemalangan, wow. Bagaimana tanggung jawab moral kita rekan-rekan? Dan apakah orang bisa bertahan lama untuk hal-hal begitu? Buktinya saja beberapa orang yang flexing di Indonesia ternyata mereka tertangkap semua. Dan itu menimbulkan rentetan akibat yang memang memilukan rekan-rekan. Saya sendiri juga punya cukup banyak teman yang akhirnya dirugikan dengan model-model investasi yang awalannya dari flexing tadi itu. Rekan-rekan, kembali bagaimana sebenarnya yang namanya pameran itu sah. Tetap jaga diri, itu yang utama. Ada juga kadang-kadang pada saat pameran, orang itu memainkan dengan apa? Mengatakan di yang sana jelek, yang sono apalagi itu, yang onono paling jelek, tapi yang ini the best. Nah, ini terjadi di pameran juga rekan-rekan. Maka dari itu konten kali ini saya ingin mengatakan bahwa setiap kita punya tanggung jawab merawat diri ini, merawat modal jati diri. Silahkan dilihat video-video kami sebelumnya tentang modal jati diri ini. Dan ketika orang merawat modal jati diri, meskipun dia pamer, meskipun dia melakukan flexing, motifnya jelas. Bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk menipu orang, tetapi untuk meningkatkan kualitas manusia. Coba itu dipikirkan rekan-rekan. Saya sendiri melihat bahwa contoh flexing yang positif adalah
proses bagaimana seseorang berubah dari yang dulu misalnya pemalas, kemudian menemukan cara untuk berubah, melihat bagaimana kemalasan itu adalah kelebihan tersembunyi atau hidden strength yang kalau menurut refleksi kami, orang-orang yang malas sebenarnya orang yang cerdik, oke, orang yang pintar, dan orang-orang yang strategik. Lihat itu rekan-rekan. Maka ketika pamer itu untuk menunjukkan bahwa orang malas itu justru punya hidden strength seperti tadi, tentu bisa kita lihat malas saja seperti itu. Kalau rajin kan berlipat-lipat tuh rekan-rekan. Jadi ini bukan berarti ayo pada malas dong, no. Tetapi ayolah lihat ketika hidden strength itu ibarat kata hidangan itu belum bisa langsung dikonsumsi, perlu diolah, ya kan? Sementara kalau memang orang rajin itu pengolahan sudah tidak perlu karena ini sudah siap pakai. Kembali lagi rekan-rekan, flexing, pameran itu sah, tinggal bagaimana motifnya. Tadi saya memberikan satu contoh, flexing bisa positif ketika orang bercerita dulu bagaimana, sekarang bagaimana, dan mengajak untuk ya kalau ada yang tanpa mengolah dalam arti tanpa usaha, dalam arti yang tadi saya bilang kelebihan tersembunyi, hidden strength yang perlu diolah, ada yang benar-benar strength, ada yang benar-benar kelebihan, nah, itu saja. Dan ini semua tentu kejujuran yang perlu menjadi pertanda, menjadi alat untuk melihat itu semua. Begitu rekan-rekan, saya mengatakan tentang flexing tadi, tetapi bisa kemana-mana. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa pamer, flexing boleh. Hati-hati bahwa ini bisa menjerumuskan diri ini dan menjerumuskan orang lain kalau tidak hati-hati. Asal kita sadar, aman. Maka biasakan mengolah model jati diri supaya bugar cukup. Begitu rekan-rekan. Kalau suka video ini silahkan di like. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum, ayo subscribe supaya mendapatkan video-video yang menarik dan perlu dari kami. Terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.